warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa IMTV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini Cynthia Media kembali menjumpai Anda dalam acara Podcast on TV. Nah, kali ini nih Cynthia sedang berada di Tembalang. Nah, tepatnya di PAUD Permata Undip. Nah, ini di sini sudah berasa ya aura-auranya gitu ya, banyak anak-anak gitu, dan nanti selama kurang lebih setengah jam Cynthia akan menemani pemirsa IMTV gitu ya untuk melihat bagaimana sih sekolah ini, kemudian apa prestasinya gitu, dan bagaimana sejarah berdirinya PAUD Permata Undip. Dan tentunya nanti kita juga akan ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah PAUD Permata Undip, yaitu Bu Ningrum. Oke, baik teman-teman, tetap stay tune di Podcast on TV. Assalamualaikum Ibu, ingat Ibu Ningrum ya. Cynthia, ya saya dari MTV Semarang di acara Podcast on the Spot Ibu. Oh iya, selamat datang di PAUD Permata Undip. Oke, sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah, tetap puasanya lancar ya Bu ya. Baik, nah ini kita nanti mau ngobrol-ngobrol sama Ibu nih, tapi sebenarnya nggak sih Bu, kita sambil jalan-jalan gitu. Boleh, iya, biar sambil Cynthia mau melihat bagaimana isinya PAUD Permata Undip, terus nanti kegiatan anak-anaknya. Ini kan kebetulan waktu masih Ramadan ya Bu, berarti ada acara buka bersama dan dongeng juga ya. Iya, sekaligus dongeng. Iya. Dan ada komite yang datang juga. Oh, rame. Wah, hari ini spesial nih ya Bu ya. Oke, kita mau mulai dari mana dulu nih Bu? Masuk ya? Oke, mari Bu. Pemirsa Podcast on the Spot IMTV Semarang, bersama saya Cynthia Media, dan saat ini saya sedang bersama Ibu Dr. Anda Sri Sedia Ningrum, Kepala PAUD Permata Undip. Baik Bu, sehat ya Ibu ya. Tadi kita udah ngobrol di depan, terus kita nanti sambil jalan-jalan gitu ya Bu ya. Nah, ini juga di belakang nih sudah ada siswa-siswi ya Bu dari Permata Undip ya. Halo adik-adik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga puasanya lancar ya. Belajar puasa ya, baru belajar puasa ya. Iya. Oh, udah ada yang full. Wah, luar biasa ini ya. Udah ada yang full loh pemirsa IMTV ya. Walaupun masih PAUD ya Bu ya. Yang TKB. Kalau boleh tahu nih, kisaran umur berapa Bu? Dari berapa sampai berapa? Dari 2 tahun. Oh, 2 tahun sudah boleh ya? Karena 2 tahun di daycare. Jadi kita di Permata Undip ini ada 3 program, yaitu daycare, playgroup atau KB, dan TK. Jadi mulai 2 tahun sudah bisa masuk di Permata Undip. Wah, keren-keren. Nah, ini sejak kapan sih Bu Permata Undip ini didirikan? Ini sejak tahun 2017. 2017, berarti sudah sekitar 6 tahun. Wah, ulang tahun ke-6 ya Bu ya. Wah, keren pemirsa, sudah 6 tahun berdiri gitu ya. Ibu kemudian di usia yang sudah 6 tahun ini gitu ya Bu ya, prestasi apa aja sih Bu yang sudah mau ditorehkan oleh adik-adik dari Permata Undip ini? Kami sampaikan mungkin untuk Permata Undip prestasi yang sangat membanggakan. Kemarin di tahun 2023 itu menjadi juara 1 nasional video kampanye sekolah sehat. Wah, keren, nasional ya Bu. Dan karena sebelumnya kami juara Kota Semarang PAUD sehat ya. Jadi kami memang menerapkan hidup sehat, baik lingkungannya, makanannya, kemudian pola belajarnya seperti itu. Dan juga kami pernah jadi juara Festival Anak Soleh Mbak. Wah, Festival Anak Soleh 2020. Itu juara 1 juga. Iya, wah ya, keren ya Bu ya. Ibu dulu gimana sih Bu awal berdirinya PAUD ini gitu ya, atau mungkin untuk mempermudah warga sekitar gitu ya biar bisa sekolah yang dekat gitu, atau bagaimana Bu? Ya, awal mulanya dari
ketika Prof. Rektor ya, kemudian dari Ibu AC Yos Johan Utama itu memang berkeinginan supaya di Undip itu ada PAUD dan lebih menyamankan ke para dosen karyawan. Jadi ke internal dulu Mbak. Internal betul. Jadi di sini awalnya itu ada TPA sama KB saja. Setelah itu permintaan orang tua mau ada TK, bahkan ada SD. SD. Kami tumbuh seperti itu. Jadi lebih utama ke internal awalnya, namun banyak peminat dari luar juga. Jadi umum ya Bu ya. Berarti ini adalah PAUD pertama di Universitas Diponegoro ya Bu. Waduh, luar biasa. Berarti mayoritas di sini mereka orang tuanya bekerja di Undip begitu ya Bu? Ya, tapi di luar juga banyak. Berarti masyarakat sekitar juga boleh ya Bu ya? Bahkan agak jauh juga. Luar biasa ini Bu. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu totalnya ada berapa siswa ini Bu? Untuk kami memang kami batasi ya kapasitas kami. Untuk playgroup itu aja 2 kelas aja Mbak, setiap kelasnya 12. KB ya Bu ya? Kemudian TK juga 2 kelas. 2 kelas. Jadi anak TK itu sekitar 40-an. 2 kelas itu 40 ya Bu ya? 2 kelas. Kemudian yang KB sekitar 24 dan TPA-nya yang lumayan banyak nih, ada 26. TPA itu seperti daycare itu ya Bu ya? Sebutan lain. Berarti totalnya ada berapa itu? Kurang lebih ya? Sekitar 67. Wow, sekitar 67 gitu. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Ini kalau untuk aktivitas anak-anak tuh apa saja Bu kalau di sekolah Bu? Kalau di sekolah ya seperti sekolah biasa, kami awalnya itu ada ice breaking, ada senam. Ya. Senam pagi dulu ya Bu, biar sehat. Juga lagi digalakkan nih. Iya. Ada senam, kemudian nanti pembelajaran awal, istirahat, pembelajaran inti, terus pulang. Banyak bermainnya ya Bu ya? Iya tentu, karena kan masih usia PAUD taman kanak-kanak. Iya. Kemudian Bu, kalau untuk TPA sendiri atau daycare-nya itu kegiatannya apa saja Bu? Kalau untuk daycare ini kan rata-rata memang sudah sekolah di sini ya. Nah kemudian nanti ada sore itu ada mengaji, kemudian ada hafalan, kemudian hanya pelengkap dari sekolah yang di sini. Jadi anak-anak itu nanti dijemput orang tua itu sudah tidur, sudah mandi. Nah, jadi orang tua enak Mbak, jadi dari Undip pulang langsung dibawa sudah selesai semuanya. Selain anak-anak juga ada yang SD juga kita terima ya. Iya Bu ya. Betul, berarti ada tempat tidur yang nyaman juga ya Bu, gitu. Nanti juga makan juga sudah sekalian ya. Sudah dimandikan juga ya. Berarti orang tua yang jemput udah langsung anaknya udah beres gitu ya. Wah, ini sangat membantu orang tua, khususnya mereka ibu-ibu yang bekerja ya Bu ya, gitu. Sangat membantu sekali nih hadirnya Permata Undip ini pemirsa IMTV. Oke, baik. Oke Bu, ini kan kita udah ini ruang kelas ya Ibu ya? Aula, ya. Kita punya kelas lain. Oke, Ibu kita mau keliling ya Bu, boleh? Kita mau kemana? Mungkin ke sana dulu atau kemana? Oke, ke ruang saya. Oke siap. Pemirsa IMTV, kita akan ke ruang kepala sekolah Buningrum. Tetap ikuti kita ya. Ibu AC Yos Johan Utama yang merintis
cerita ya Bu. Jadi awalnya waktu mata undip ini dari TPA Melati. Nah, jadi dulu Dharma Wanita itu punya TPA Melati di Leburan. Awalnya di undip bawah. Yang itu dirintis sudah lama di masa rektornya Prof. Mul. Nah, seperti itu. Ini mungkin ada fotonya awal-awalnya. Ini adalah Ini Prof. Mul, kemudian Ibu, dan ini dari psikologi Unhasta. Dan ini dulu hanya TPA saja. Awalnya TPA saja, iya. Terus kemudian atas inisiatif Ibu Jumat Utama mau dipindahkan ke Tembalang. Kebetulan gedung ini sudah ada, tapi waktu itu punya psikologi tumbuh kembang. Untuk lab tumbuh kembang, sehingga setelah Undip punya status PTLBH, berdirilah PAUD, di mana selain TPA itu ada gedung. Seperti itu mbak sejarahnya sampai sekarang ada TK. gitu ya. Makasih ya Bu. Jadi ceritanya dari TPA dulu di Leburan, terus kemudian pindah ke sini ya Bu ya. Terus ini ada visi-misinya ya Bu ya. Iya, Mata undip. jadi intinya di Undip itu sekolah ini PAUD ini visi itu menjadi sekolah yang nyaman. Nyaman Bu. Saya nyaman untuk mendapatkan siswa nantinya membantu tumbuh kembang anak menjadi insan yang takwa, Iya. dan yang cerdas dan bermanfaat. Dan ada muatan khususnya tentang unggah-ungguh bahasa Jawa. Nah, unggah-ungguh keren nih. Jawa. Ya, ada program bahasa Jawanya ya Bu ya. Untuk pemirsa. Jadi nguri-nguri budaya Jawa. Gitu ya Bu istilahnya ya Bu ya. Bu, kemudian ada program unggulan apa nih Bu di Permata Undip? Ya, baik, karena ini juga PAUD-nya Undip ya. Jadi kami bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan fakultas lain. Utamanya yang Fakultas Kedokteran itu ada pemeriksaan kesehatan setiap bulan ya. Wah, Di keren. mana, dokter anak, dokter gigi, Spesialis ya Bu ya? spesialis. Wow, Benar-benar keren. data itu. Iya. Kadang itu dokter anak itu ada sampai 6 datang Wah, di iya. sini kalau pas jadwalnya dokter anak. Setiap bulan itu ya Bu ya? Iya, setiap bulan Oke, oke. bergantian. Terus kemudian juga gizi, terus keperawatan, belum lagi dan mahasiswa-mahasiswa yang magang. Kemudian mahasiswa juga sering Iya. di sini bermain bersama. Wah, keren pemirsa ya. Jadi ternyata ada program unggulan cek kesehatan. Ini langsung sama dokter spesialis anak loh pemirsa. Biasanya kan mungkin sama aja petugas puskes ini ya. Dan ini setiap bulan langsung dokter spesialis anak dan psikologi juga ya Bu ya. Psikolog juga ya. Psikolog juga. Oke, baik, itu tadi program-program unggulannya seperti itu Bu. Terus kalau boleh tahu nih Bu, adakah semacam pembinaan karakter anak gitu Bu agar terbentuk menjadi anak yang mungkin percaya diri, kemudian tidak, kan sekarang lagi semarak bullying gitu Bu. Ya, itu bagaimana Bu kalau di Permata Undip? Tentu saja untuk kurikulum anti bullying itu juga masuk ke kurikulum kami. Juga karakter ini kami juga membiasakan anak untuk berani tampil. Terbukti juga anak-anak banyak meraih kejuaraan ya. Kemudian kita juga kayak untuk TKB itu ada presentasi kecil seperti itu. Jadi misalnya pas tema tumbuhan ya, bagaimana pertumbuhannya dari biji itu anak-anak maju satu persatu. Kemudian lomba-lomba yang kami selenggarakan itu juga bukan hanya menyanyi saja, tapi lomba bercerita tentang cita-citaku. Jadi anak-anak terbiasa untuk supaya lebih percaya diri. Seperti itu. Iya, betul Bu. Kalau TK udah ada ekskul belum sih Bu, ekstrakurikuler gitu? Ada ekskulnya itu kami yang untuk muatan lokal tuh angklung. Jadi angklung sering dipentaskan juga, kadang diminta oleh Undip itu angklung dan menari. Jadi yang kami pilih itu. Siapa tahu ke depan ada ekskul public speaking gitu ya Bu, atau mungkin reporter gitu, reporter junior gitu ya. Bisa kerja sama ya Mbak ya. Iya. Oke, baik Bu. Terus kemudian kalau dari sisi pengajarnya sendiri seperti apa Bu? Pengajarnya yang alhamdulillah
hampir semuanya itu sarjana PAUD juga ya, jadi sudah sarjana PAUD. Iya, sarjana PAUD. Terus kemudian juga kami peroleh dari proses seleksi ya bersama pengurus ya, insya Allah, dan rata-rata sudah pengalaman sebelumnya seperti itu. Jadi ya insya Allah nanti bisa dilihat sendiri untuk para pengajarnya. Iya, keren loh. Ini masih kecil sudah diajarin untuk berani berbicara di depan umum, pemirsa ya. Baik Bu, kemudian harapan ke depan seperti apa Bu? Mungkin akan ada program-program yang lain gitu. Baik Mbak, jadi kedepannya memang utamanya kami ingin menciptakan sekolah sehat, itu utama bagi kami ya, karena kebetulan lingkungannya juga sudah sehat. Kami sama sekali tidak ada bakul jajanan makanan di sekitar kami ya. Kemudian juga pola hidup sehat itu dengan pembinaan dari keperawatan juga. Jadi utamanya sekolah ini sehat. Dan juga sehat mental. Oh iya, itu penting juga. Penting ya. Iya, kemudian juga anak itu ceria, merasa senang di sini. Rata-rata kalau sudah datang ke sini itu pada senang gitu ya. Senang, happy ya Ibu. Karena itu nggak mau sekolah begitu di sini langsung senang, langsung jatuh hati. Nah, seperti itu. Jadi itu terus mungkin juga memperbanyak TPA terutama yang usia SD akan kami fasilitasi juga, nanti kami pisah ya. Jadi karena banyak orang membutuhkan. Iya betul itu Bu. Itu bingung mau kemana. Siapa tahu ke depan bisa punya SD sendiri juga Bu. Jadi satu lingkungan udah ada gitu ya Bu ya. Baik, tadi kalau untuk pola hidup yang sehat ini pembiasaan ke anak-anak seperti apa Ibu? Pembiasaan ke anak-anak pertama di sini tidak ada anak-anak yang bawa makanan misalnya yang kurang sehat seperti ciki-ciki. Nggak boleh berarti ya Bu ya? Jadi misalnya ada pasti diambil sama gurunya, terus ini tidak boleh. Berarti budanya yang real food kayak buah, sayur, lauk pauk gitu ya Bu ya? Kalau biskuit masih bisa, kemudian jadi kalau yang ciki-ciki tidak seperti itu ya. Terus pembiasaan kalau sekarang kan untuk bangun pagi, tidur lebih awal. Oh iya, dari Pak Menteri gitu ya Bu ya? Pak Menteri itu sudah kami bikin checklist. Berarti juga PAUD ini juga menerapkan arahan dari Menteri Kebudayaan yang sekarang. Baik Bu. Nah, Ibu kemudian tuh harapannya seperti apa nih Bu? Harapan ke depannya gitu untuk PAUD, terus kemudian untuk orang tuanya, untuk siswanya juga seperti apa ini Bu? Ya, harapan utamanya semoga PAUD ini bisa berkontribusi ya. Kita di Undip juga para guru itu bisa turut berperan menciptakan atau membantu tumbuh kembang anak yang nantinya menjadi anak-anak yang bertakwa, kemudian anak-anak yang berprestasi, dan anak-anak yang sehat seperti itu. Jadi kedepannya bisa ikut berkontribusi pada cita-cita negara kita, membentuk insan yang bertakwa dan berguna bagi Indonesia. Amin. Oke baik, senang sekali Bu podcast On TV bisa berada di PAUD Permata Hati dan bisa Permata Undip dan bisa berbincang dengan Ibu Ningrum. Baik Bu, terima kasih ya Ibu. Iya, semoga sehat selalu. Amin. Dan anak-anak di sini juga jadi anak yang soleh, sehat dan cerdas gitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Mbak Cynthia. Oke, baik pemirsa, tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Ningrum, Kepala Sekolah Permata Undip ya Bu ya, PAUD Permata Undip, dan nanti kita akan masih ngobrol dengan komite sekolah. Dan jangan kemana-mana, tetap di podcast On TV. Halo pemirsa, tentunya masih bersama saya Cynthia Media dalam acara Podcast On TV. Nah, tadi kita sudah ngobrol ya dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ningrum, Ibu Kepala Sekolah PAUD Permata Undip. Nah, sekarang Cynthia sedang bersama perwakilan dari wali murid PAUD Permata Undip dengan Ibu Arin. Ibu apa kabar? Baik, sehat selalu ya Ibu ya, selalu happy. Bu Arin ini happy, smiling face gitu ya pemirsa ya. Oke, baik Ibu, kalau boleh tahu Ananda namanya siapa Ibu? Azlan. Oh Azlan, umurnya? Umurnya sekarang 5 tahun. 5 tahun berarti sudah TKA. Ya, dari PAUD. Oh sudah dari PAUD pemirsa dari di sini. 3 tahun. Ya. Di TPA-nya juga, di daycare-nya juga Ibu? Kebetulan PAUD aja 2 tahun. 2 tahun, terus kemudian TK berarti sudah 3 tahun. Nah ini selama 3 tahun sudah mempercayakan
Permata PAUD ya Ibu. Kesannya seperti apa Ibu? Ya, jadi saya sangat senang dan bersyukur sekali bisa mempercayakan Ananda atau anak kami di sekolah PAUD Permata Undip. Suasananya begitu hangat, kemudian gurunya itu ramah dan sabar sekali, penuh perhatian ke anak-anak kami. Jadi anak-anak itu nggak sungkan buat bercerita gitu. Oke, baik Ibu, selama Azlan kurang lebih 3 tahun ya Ibu sekolah di PAUD Permata Undip ini, apa sih Bu perubahan positif yang terlihat dari Azlan? Untuk metodenya ya, jadi itu dia itu perubahannya di metode pembelajarannya. Saya suka sekali di PAUD Permata tidak hanya pendidikan agama atau akademik aja maksudnya. Akademik aja, tapi iya. ternyata di sini itu diajarkan dari segi agama, yaitu anak-anak diajak untuk sholat berjamaah, kemudian berinfak dan berbagi ke sesama. Waktu itu diajak kunjungan ke panti asuhan, kemudian anak-anak diajak juga menghafal surat pendek maupun hadis. Jadi antara agama dan akademik itu seimbang. Seimbang gitu ya Bu ya. Dulu waktu sebelum sekolah di sini sama setelah sekolah sini, ada nggak sih Bu perubahan-perubahan yang wah anaknya sekarang ini ya menjadi seperti ini gitu? Ada nggak Bu? Tentu banyak perubahannya. Yang paling saya garis bawahi adalah kemandirian. Kayak kemandirian. Kemandiriannya itu benar-benar berubah lah. Dia jadi tidak takut berekspresi, kemudian mandiri, mempersiapkan segalanya bisa dengan sendiri. Oke, di positif sekali ya Bu ya perubahannya. Baik, kemudian kalau untuk harapan ke depan PAUD Permata Undip seperti apa Bu Asrin? Jadi kalau saya harapan kami semoga PAUD Permata Undip akan menjadi sekolah terbaik untuk perkembangan anak-anak kami tentunya, di mana guru-gurunya itu sangat-sangat sabar. Harapannya supaya sekolah ini terus menjadi sekolah yang nyaman ya untuk anak-anak kita. Betul. Terima kasih kepada para guru dan pembimbing yang telah sabar dan perhatian mendidik anak-anak kami. Oke, baik Bu Asri, terima kasih. Ya, nah itu tadi pemirsa, saya sudah ngobrol dengan Bu Asrin, salah satu perwakilan dari wali murid PAUD Permata Hati. Ternyata banyak perubahan positif dari anaknya, tentunya lebih mandiri dan nyaman, happy sekolah di sini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Podcast on TV. Halo pemirsa Podcast on TV, kalau tadi Cynthia sudah berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian dengan Bu Asrin, nah sekarang Cynthia akan ngobrol dengan Ibu Maulina, merupakan perwakilan dari wali murid PAUD Permata Undip. Baik, terima kasih Ibu. Apa kabar Bu Maulina? Oke, baik ya Bu, sehat. Alhamdulillah. Ibu Ananda, namanya siapa Ibu kalau boleh tahu? Saya kebetulan ada 2 anak. Oh, ada 2, iya ada 2. Yang pertama ada anak Gania. Gania, dia sudah ikut iya. di PAUD Permata Undip sejak usia 2 tahun. Sekarang sudah di TKB, usianya 6 tahun. 6 tahun. Kemudian mengikuti sang adik, anaknya namanya Gazia. Dia juga sama dari usia 2,5 tahun. Sekarang sedang di KB. Gania dan Gazia, berarti putra-putri ya Bu? Putri-putri. Oh, putri-putri. Ya. Oke, berarti kurang lebih yang 2 tahun sampai 6 tahun sudah 4 tahun ya Ibu ya. Kemudian kesannya bagaimana ini Bu saat anak sekolah di sini dan juga mengikuti TPA atau daycare-nya juga ya Ibu? Saya cukup senang dan tenang gitu ya ketika menitipkan anak saya dan menyekolahkan anak saya di PAUD Permata Undip, karena anak-anak itu setiap kali saya tanya ketika pulang sekolah, mereka selalu menyampaikan happy. Aku di sini happy Bunda, diajarkan menulis, mewarnai. Kemudian di sini itu pendidikannya bermain, belajar sambil bermain. Jadi anak-anak itu lebih cepat nyantel ya. Iya. Jadi dia pulang ke rumah gitu tuh selalu bisa mempraktekkan apa yang diajarkan di sekolah, di TPA, kemudian diaplikasikan ketika di rumah. Happy ya Ibu ya, di sini nyaman dan senang. Kemudian ada nggak sih Bu perubahan positif yang paling Ibu lihat gitu ya selama anak bersekolah di PAUD Permata Undip? Untuk kedua anak ya, itu perubahannya sangat positif. Untuk yang adik, kebetulan adik itu sebelum saya masukkan ke sini anaknya itu pemalu. Tapi ketika sudah
sekolah dan juga dititipkan di PAUD Permata Undip, rasa kepercayaan diri, kemudian rasa kemandirian itu tumbuh di anak. Jadi setiap pagi gitu ya, dia sudah punya tanggung jawab bahwa oh setiap pagi bangun tidur saya harus berdoa, kemudian harus membersihkan tempat tidur, kemudian sholat, mandi. Jadi itu sudah seperti rutinitas yang sudah terbiasa ya, hal positif di sini kemudian terbawa sampai di rumah. Iya, baik, mandiri, percaya diri, dan tentunya happy ya Ibu ya, tanggung jawab. Oke, baik Ibu, untuk harapan ke depan PAUD Permata Undip seperti apa Ibu? Mudah-mudahan untuk PAUD Permata Undip bisa menjadi sekolah anak usia dini yang unggul dan terkemuka di kota Semarang, dapat menciptakan generasi-generasi yang hebat ya, yang berkarakter, kemudian bisa mengikuti perkembangan pendidikan sebagaimana usianya. Ya, amin. Semoga harapannya tercapai ya Ibu ya, dan semoga selalu sehat, keluarga juga sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu. Oke pemirsa, tadi Cynthia sudah ngobrol bersama Ibu Maulina, perwakilan dari wali murid PAUD Permata Undip, dan semoga ke depan PAUD Permata Undip semakin jaya dan bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman lagi, sehat, mandiri, percaya diri. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast on TV. Nah, pemirsa Podcast on TV, kali ini Cynthia sudah berada di ruangan yang nantinya untuk buka bersama. Nah, adik-adik sambil menunggu buka bersama, ini ada kegiatan mendongeng dengan Kak Teddy, yaitu dongeng Ramadan. Nah, kita bisa melihat tuh keseruannya ya, adik-adik pada antusias sekali menyaksikan dongeng dari Kak Teddy, dan semoga dari dongeng-dongeng ini adik-adik bisa mendapatkan inspirasi. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast on TV. Nah, pemirsa Podcast on TV, kali ini Cynthia Media nanti akan berkenalan dengan komite sekolah PAUD Permata Undip. Nah, yuk ikutin Cynthia. Halo Ibu Ningrum. Iya. Mbak Cynthia, kami perkenalkan. Iya. Ini perwakilan kelas atau komite dari kelas masing-masing yang biasa bekerja sama dengan kami. Iya. Ini yang nyiapkan komite semua loh. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Ibu. Berarti acara buka bersama ini disiapkan konsumsi oleh ibu komite. Oke, kalau yang dari sini dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Niken dari A1. Oh, perwakilan kelas A1. Baik, sebelahnya Ibu. Saya dari TKB 2. Namanya Ibu? Hilda. Hilda, Ibu Niken, Ibu Hilda. Kemudian dengan Ibu siapa? Saya Meta dari kelas TKB 2. Ibu Meta, baik. Sebelahnya Ibu? Ibu Dwi. Selanjutnya? Ibu Heti. Yang terakhir Ibu? Saya Jessica dari perwakilan dari KBB. Oke, wah keren ini ya. Di komite sekolah itu sebenarnya tugasnya apa sih Bu? Tugasnya menjadi mitra sekolah ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kami ada yang kurang itu biasanya kita suka kumpul terus disampaikan kepada kami, misalnya ini pelosotannya kok sepertinya kurang nyaman gitu misalnya. Kemudian program-program parenting itu juga selalu diikutin ini oleh para wali semuanya dan diselenggarakan antara sekolah dan komite. Juga misalnya ada outing seperti itu. Berarti kesuksesan PAUD Permata itu juga karena support dari komite sekolah dan ibu-ibu semua di sini yang cantik-cantik sekali. Baik Ibu, sehat selalu ya Bu ya. Semoga lancar puasanya. Baik pemirsa, tadi adalah komite sekolah dari PAUD Permata Undip gitu ya, yang cantik-cantik gitu ya, dan selalu mensupport dari kegiatan PAUD Permata Undip. Dan jangan kemana-mana, tetap di Podcast on TV. Nah, pemirsa Podcast on TV, sekarang Cynthia sedang bersama adik-adik kelas TKA PAUD Permata Undip. Nah, kita kenalan dulu dong sama adik-adiknya. Halo, apa kabar? Halo, kita sapa dulu pemirsanya. Hai. Hai. Wah, kenceng banget suaranya ya. Nah, yang ini namanya siapa sayang? Aslan. Yang ini? Saka. Yang ini? Oke, yang ini siapa? Sanum. Sanum. Yang ini? Ayesa. Ayesa. Satunya lagi? Siapa?
bahagia. Wah, yang cowok hebat, suaranya lantang-lantang ya. Nah, ini adik-adik TKA mau hafalan doa apa tadi? Doa mohon kesehatan. Doa sebelum makan ya. Sama satunya? Mohon kesehatan. Oke, sudah siap belum? Sudah. Ya, kita lihat kamera dulu. Udah siap ya. Nah, ini pemirsa podcast On TV, adik-adik mau membaca doa sebelum makan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Artinya yuk 1, 2, 3. Artinya, ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Amin. Amin. Oke, satu kali lagi doa mohon kesehatan. Nah, ini pemirsa, doa mohon kesehatan oleh adik-adik TKA PAUD Permata Undip. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi badani. La ilaha illa anta. Artinya, Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. wah keren, tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik TKA PAUD Permata Undip. Sudah banyak ya hafalannya, udah lancar juga, dan jangan lupa dipraktekkan setiap hari ya. Kalau mau makan berdoa, setiap hari baca doa mohon kesehatan. Oke, sekarang dadah dulu dong sama pemirsa. Halo. Nah, pemirsa podcast On TV, tadi Cynthia sudah di PAUD Permata Undip dan udah ngobrol sama kepala sekolahnya, kemudian komite sekolah, dan juga dari perwakilan orang tua. Terus kita udah keliling-keliling sekolah dan melihat acara Ramadan ini, ada acara buka bersama dan juga dongeng. Wah, seru sekali, dan melihat anak-anak yang sangat lucu dan imut cute gitu ya. Semoga dari PAUD Permata Undip ini bisa menciptakan bibit-bibit generasi penerus bangsa Indonesia gitu ya, yang tidak hanya berakhlak mulia, pintar gitu ya, dan juga sehat, tentunya happy dan bahagia selalu. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Saya Cynthia Media dan kru podcast On TV undur diri, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.